Pemirsa, langsung saja saya ajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami dari Mabes Polri, ada Fatima Albar yang akan mengupdate bagaimana dengan informasi terbaru mengenai sidang etik yang saat ini tengah berlangsung. Fatima, apa informasi terbaru dari sana? Ya, Sira dan juga pemirsa, betul sekali memang Propampori hari ini kembali melanjutkan sidang etik terhadap oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap puluhan warga negara Malaysia dalam kasus Jakarta Warehouse Project atau DWP. Dan memang sidang etik ini sudah dilanjutkan atau digelar sejak pukul 10 pagi tadi. Dan untuk hari ini yang melakukan sidang etik ada 3 oknum polisi, salah satunya AKBP Malvino atau biasa disebut juga AKBP dengan inisial M. Dan tadi pada pukul 5 sore Karopemnas Kadif Humas Polri Brigjen Trunoyudo tadi sudah memberikan penjelasan atau menggelar konferensi pers bahwa memang untuk AKBP Malvino sendiri tadi sudah selesai melangsungkan sidang etik, dan untuk AKBP Malvino sendiri untuk hasil sidang etiknya ialah dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat. Dan tadi juga hasil pemberhentian untuk AKBP Malvino sendiri sudah berdasarkan proses sidang etik, di mana dalam prosesnya tadi juga sudah menghadirkan 9 orang saksi, dan memang masih ada 2 oknum polisi lagi yang masih menjalankan sidang etik, dan kita masih menunggu seperti apa hasil dari sidang etik untuk 2 oknum polisi yang hingga saat ini kami masih belum mengetahui identitasnya. Dan Sira, seperti yang kita ketahui bahwa hingga saat ini sudah ada 3 oknum polisi yang dinyatakan pemberhentian secara tidak hormat oleh Propampori. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya Fatima Albar. Sidang etik masih terus berlangsung. Kita lanjutkan dialog saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau mengacu pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan ini memiliki kewajiban untuk segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Tapi ini yang kita dapatkan adalah justru atasan yang memberikan perintah. Artinya perlu tidak diawasi lagi, kemudian diselidiki lagi atasan dari atasan lainnya? Ya, kalau sesuai dengan peraturan Kapolri 7 tahun 2022 tentang pengawasan melekat itu, memang atasan 2 tingkat ke atas ini memang harus dilakukan pemeriksaan ya. Tetapi kita tentu harus juga objektif dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum di konser DWP ini. Atasan ini siapa dulu? Ada Karop Polda Metro Jaya, 2 tingkat ke atasnya, artinya juga ada Kapolda Metro Jaya, atau dia di bawah koordinasi di Tipit Narkoba Bareskrim. Ini yang juga harus dijelaskan. Tetapi terlepas dari itu, memang 2 tingkat atasan ini ini kalau sesuai konsisten dengan peraturan Kapolri, ini juga harus dilakukan pemeriksaan bahwa nanti ditemukan ada pelanggaran atau tidak, itu persoalan yang lain seperti itu. Tetapi sebaiknya memang Kapolri harus konsisten melaksanakan peraturan yang sudah ditandatangannya sendiri dengan melakukan pemeriksaan 2 tingkat ke atas. Iya. Persoalan sanksi ada pelanggaran atau tidak, itu persoalan yang lain. Baik. Diberi sanksi atau tidak, itu adalah soalan yang lain, seperti itu. Baik. Kira. Kalau dari Pak Arianto melihatnya perlu tidak untuk diperiksa lagi untuk 2 atasan di atasnya? Ya, secara teoritis memang begitu yang tertulis ya. Tetapi kalau menurut saya yang penting sekarang itu adalah menjawab kepada masyarakat tudingan bahwa polisi itu sekarang bobrok gitu ya. Itu yang harus dijawab duluan. Yaitu apa? Yang paling utama dulu itu dikenakan tindakan yang tegas. Gitu. Untuk yang lain-lain itu tadi, itu pasti dikerjakan, tapi pasti nggak diumumkan. Lawang ini yang itu aja nggak terbuka kan. Sidangnya kan tutup semua, apalagi pengawasan pada Pak Kapolda Metro, pada kamu, siapa yang lebih tinggi nggak akan mungkin diumumkan oleh polisi. Tapi yang penting sekarang adalah harusnya polisi itu menjawab ya, apa yang diinginkan masyarakat itu ya. Ini. Kemudian misalkan kalau orang korban yang di Malaysia sana kan mengharapkan uangnya dikembalikan. Mestinya itu kembalikan aja perkara nanti, barang buktinya nanti kemudian di dalam persidangan
diatur bahwa itu barang bukti diserahkan, kemudian ini sebagai anunya Pak, bukti di persidangan kan bisa ada teknik untuk mengirim. Tapi intinya yang diutamakan adalah itu tadi. Baik. Transparansi bahwa polisi sudah berbuat gini dan supaya rakyat bisa lihat ini yang kita lihat, termasuk tadi ya yang lembur itu menurut saya dia bisa masuk ke TV gitu loh, biar orang tahu susahnya seriusnya kita gitu loh. Jangan dibatas-batasi, wah ini rahasia, enggak, terang itu aja. Saya kira itu yang paling Kalau penting. dari Pak Arief, catatan pentingnya selain dari etik kita tetap lakukan, kita tetap tunggu, kemudian dari pidana masih menunggu ya dari etik sendiri. Nah, kami melihat begini, karena kan kami sendiri pun pernah berkecimpung di bidang narkoba, di bidang hukum dan kerjasama. Hukum itu bantuan hukum dan perancang peraturan perundang-undangan, serta kerjasama nasional dan internasional. Jadi makanya begitu lihat fenomena begini, kami prihatin. Kok bisa gitu loh? Kok bisa dengan atas nama tes urin kit? Padahal tes urin kit itu sudah merupakan jatah dibiayai oleh negara. Kok bisa dimintain uang itu loh? Dan kalau dimintain uang mungkin ganti ongkos Grab atau rokok masih mending lah. Ini jumlahnya nggak kaleng-kaleng. Terorganisir Pak. Dan lagi secara hampir bersamaan. Dan modusnya juga membuat kami agak terbelalak. Jadi kami berpikir, apa nggak sebaiknya diadakan semacam pembenahan ke dalam orang-orang yang nanti akan menduduki di jabatan-jabatan strategis narkoba ini, apakah tidak melalui proses suatu assessment yang baik, Mbak? Karena saya lihat ada beberapa yang di situ dulu pernah punya track record yang nggak baik, jadi di situ lagi, ya kan? Nah ini yang harapan kami ini adalah ada pembenahan ke dalam. Ya kan, kalau tidak dibilang evaluasi ya pembenahan, supaya orang nanti bisa duduk dari level direktur, level kasubdit, kanit, itu adalah ujung tombak. Di Polda Metro merupakan Polda yang paling hebat di Indonesia. Demikian, Mbak. Baik, kalau dari Mas Heri, cengkraman pidana ini mampu tidak membuat efek jerah secara menyeluruh, jangan ada yang macam-macam lagi nih gitu? Iya. Pidananya dijatuhkan mungkin bisa memberikan efek jerah, tapi masalahnya permanen atau sesaat, Mbak Sira. Jangan-jangan kumat lagi nanti kan, ada oknum baru lagi yang muncul yang lebih dahsyat lagi. Nah tentu tidak mengharapkan itu. Maka perlu bukan hanya pengawasan, tapi pembinaan, menjalankan catur prasetya secara konsisten. Mungkin setiap hari harus diucapkan itu, dilafalkan, ya, diingatkan mereka akan janji setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua mungkin miskin atau kurangnya bentuk dari pemberian bagaimana sih kita bukan, saya nggak bisa kesejahteraan ya, tapi lebih kepada contoh ya, contoh teladan bahwa lifestyle dari masing-masing aparat penegak hukum ini juga jangan sampai terlalu melebihi, lebih besar pasak daripada tiang misalnya, sehingga inilah celah-celah koruptif yang menurut saya bisa terjadi. Harusnya pimpinannya dulu yang menunjukkan bahwa mereka itu hidup bukan dengan gaya hidup yang kayak seperti galangan jet set, pengusaha yang mapan. Karena ini sudah pilihan hidup untuk mengabdi sebagai seorang anggota Polri. Saya rasa ketika itu dilaksanakan, pesan moral kepada masyarakat bahwa Polri itu patut untuk dicintai dan setia terhadap NKRI, melayani masyarakat bukan untuk dilayani, itu pasti akan tercipta, Mbak. Baik, kita sama-sama mengapresiasi yang sudah dilakukan dari Polri, tapi kita juga harapkan tindakan tegas ini tidak berhenti sampai di sini saja ya. Terima kasih Mas Heri, Pak Arief terima kasih, Pak Rianto terima kasih, Mas Bambang juga terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, terima kasih.